diceritakan anna abidan dakhala fis shalah. Ada seorang ahli ibadah yang ketika itu dia masuk di dalam salatnya. Falamma wasala ila qaulihi iyyaka na'budu khatara bibalihi annahu abidun haqiqah. Maka ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika pada ayat yang kelima iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, khatara bibalih, terlintas di dalam hatinya sang ahli ibadah tersebut annahu abidun haqiqah, sesungguhnya dia adalah seorang ahli ibadah yang hakikat. Muncul dalam hatinya, ternyata aku adalah orang ahli ibadah. Fanudiya fi sirrih, maka setelah mengucapkan kalimat seperti itu dalam hatinya, ada panggilan, ada omongan dari dalam hati orang tersebut sambil menyatakan kadzabta, kamu telah berbohong. Innama ta'budul khalqa, hanya saja engkau ini menyembah kepada makhluk, bukan kepada Allah. Fataba, maka orang ahli ibadah tadi itu bertaubat. Wa'tazala 'anin nas, dan menyendiri dari manusia. Tsumma syara'a fis shalah, kemudian setelah itu sang ahli ibadah tadi itu memulai dalam salatnya lagi. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, maka sama ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, maka dia tadi itu mengatakan akulah orang yang menyembah kepada Allah. Dia ada panggilan dalam hatinya juga mengatakan kadzabta, innama ta'budu zaujataka, kamu bohong, kau bohong. Kamu ibadah karena kamu ingin mendapatkan nilai baik dari istrimu, sehingga engkau sama saja menyembah kepada istrimu. Kaget hadirin. Maka sama dia bertobat kepada Allah, dia menjauhi dari manusia. Tsumma syara'a shalah, kemudian mulai lagi salatnya yang baru. Sama kejadian, falamma intaha ila iyyaka na'budu, menyatakan aku orang ahli ibadah. Perkataan lagi mengatakan kadzabta, innama ta'budu malaka, bohong, bohong. Kamu menyembah hartamu, kamu sholat karena ingin rizkimu lancar. Kamu ibadah ingin pangkatmu. Kamu mendekatkan diri kepada Allah bukan karena Allah, bukan. Tapi ada tujuan yang ingin engkau sampai. Ingin engkau mendapatkan harta dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Selesai sholat, fatasaddaqa bijami'ih, maka sang ahli ibadah tadi itu mensodakohkan seluruh hartanya. Tsumma syara'a fis shalah, kemudian dia mulai sholat lagi. Sama kejadiannya, falamma wasala ila iyyaka na'budu, ketika sampai pada kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dia ada satu panggilan dalam hatinya mengatakan kadzabta, innama ta'budu thiyabaka, bohong, bohong. Kamu ibadah bukan karena Allah, karena kamu menggunakan pakaian yang bagus, karena ingin pamer, karena ada tendensi. Apa yang terjadi? Selesai sholat, fatasaddaqa biha ma la budda minhu, dikeluarkan hartanya berupa pakaiannya untuk sodako, yang tersisa hanya yang untuk menutupi auratnya. Tsumma syara'a fis shalah, kemudian ketika dia mulai sholat yang kesekian kalinya, sampai kepada kata iyyaka na'budu, sampai pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka setelah dia menjauhkan dirinya, hatinya, hartanya, semuanya tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka ketika itu ada panggilan nudia an
saddaqta fa anta minal abidina haqiqatan. Sadaqta, benar-benar. Kamu sekarang menjadi orang ahli ibadah secara hakikat yang sesungguhnya. Kapan mendapatkan ini hadirin? Ketika mengkosongkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya kepada diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita zikir, ketika kita menghidupkan masjid, ketika kita membaca Al-Quran, adakah tujuan kepada selain Allah? Kalau masih ada tujuan kepada selain Allah, maka wajib kita berbenah. Wajib kita memperbaiki. Karena maaf, kita bukan beribadah kepada Allah, tapi kita sama saja beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.